Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, ketemu lagi dengan saya di channel Adang Effendi Official. Pada kesempatan sekarang kita akan mencoba berbicara tentang dunia matematika. Seringkali orang memaknai matematika dengan hitungan-hitungan. Itu saya kira tidak salah, karena memang kenyataannya seperti itu, bahwa matematika itu identik dengan hitungan-hitungan. Tapi matematika tidak bisa dimaknai sesederhana itu, hanya sebatas hitungan-hitungan. Tapi matematika juga bisa dimaknai sebagai bahasa atau simbol-simbol. Matematika juga bisa dimaknai sebagai seni. Matematika juga bisa dimaknai sebagai pola keteraturan. Kemudian matematika juga bisa dimaknai sebagai pola pikir. Dan tentu saja para ahli mengatakan bahwa matematika itu adalah ratunya ilmu pengetahuan. Nah, karena begitu luasnya dunia matematika, saya mencoba membagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, dunia matematika di lingkungan pendidikan formal seperti halnya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan yang kedua, dunia matematika dalam kehidupan sehari-hari, yang insya Allah pada episode berikutnya kita akan bahas mengenai matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita fokus pada matematika yang ada di pendidikan formal sekarang ini. Nah, kenapa? Karena menurut hemat saya, disinilah, di titik awal inilah seorang siswa kelas 1 sampai kelas 6 SD sampai SMP gitu ya, mengenal matematika secara teori, secara konsep seperti itu. Nah, karena pentingnya tentang matematika yang diberikan oleh pengajar, guru atau siapa saja, orang tua, tentang matematika, maka harus memahami apa itu matematika gitu ya. Nah, paling tidak kita memahami matematika dari sifat atau karakternya. Matematika punya sifat atau karakternya itu abstrak. Sementara anak-anak SD sampai dengan SMP itu masih berada di zona konkret. Nah, ini kan ada gap. Di satu sisi siswa SD SMP itu berada di zona konkret, di satu sisi sifat atau karakter matematika itu adalah abstrak. Nah, ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk menyampaikan matematika kepada siswa sekolah dasar gitu. Karena tadi sifat matematikanya yang abstrak seperti itu. Maka di sini diperlukan suatu kreativitas, keahlian seorang guru khususnya atau orang tua yang memberikan pembelajaran tentang matematika gitu ya. Tidak semudah itu gitu matematika disampaikan, tapi bukan berarti matematika tidak bisa disampaikan gitu, baik oleh guru maupun oleh orang tua. Sederhananya seperti itu. Nah, kita ambil contoh bagaimana matematika itu sesuatu yang abstrak kemudian harus dikonkretkan, atau sebaliknya sesuatu yang konkret harus diabstrakkan. Karena dunia matematika itulah dunia yang abstrak. Saya ingin membuktikan bagaimana keabstrakan matematika ya. Contoh sederhana gitu ya, ketika guru di sekolah atau orang tua mengajarkan matematika kepada anaknya ya, sebagai contoh misalkan dalam bentuk pembagian 4 dibagi 4. Nah, seringkali ya angka-angka ini adalah angka-angka yang abstrak, siswa tidak memahami apa itu 4 gitu ya. Maka dicoba dikonkretkan. Maka biasanya seorang guru atau orang tua memberikan ilustrasi bahwa 4 ini dihubungkan dengan buah-buahan. Contohnya 4 apel. Yang 4 ini dihubungkan dengan orang. Nah, sehingga 4 apel dibagi 4 orang itu sama dengan 1 apel per orang. Jadi hasilnya 1. Nah,
ini mencoba guru atau siapa saja ya mengkonkretkan sesuatu yang abstrak. Ini benar, sampai sini benar. Selanjutnya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sama 4 di sini adalah 4 apel, 2 di sini adalah orang. Nah, sehingga hasilnya 2 apel per orang. Gitu. Nah, sampai sini tidak ada masalah. Tapi nanti akan ketemu dengan satu permasalahan ketika 4 dibagi setengah. Karena matematika itu sifatnya logis dan sistematis, kalau kita sudah mengilustrasikan bahwa 4 di sini orang, kemudian 2 di sini juga orang, maka kita harus konsisten. Setengah di sini juga pasti orang. Nah, kemudian siswa yang kedua bertanya, orang yang setengah itu seperti apa? Apakah orang kerdil atau orang seperti apa? Nah, pasti guru atau siapa saja yang mengajarkan matematika akan mengalami kebingungan ketika sampai pada pembagian dengan pecahan. Nah, ini artinya tidak ada konsistensi. Nah, disinilah mulai titik awal siswa mengalami sebuah kebingungan, gitu ya. Karena dari sifat matematika yang abstrak kemudian dikonkretkan. Nah, kebingungan yang terakumulasi gitu, ini dan tidak ada solusinya, ini akan berdampak sangat berbahaya atau bisa jadi terjadi demotivasi terhadap pelajaran matematika karena kebingungan yang berakumulasi kemudian tidak ada solusinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh siapa saja, baik itu guru maupun orang tua ketika menjelaskan matematika. Maka matematika itu bukan hanya sekedar angka-angka saja, tapi di sini juga ada konsep, ya, konsep-konsep matematika yang harus dipahami oleh guru atau oleh para praktisi yang lainnya. Nah, karena apa? Karena yang logis saja belum tentu benar, dan yang benar juga belum tentu logis. Ini yang terpenting. Saya ingin mengambil sebuah contoh, ya, contoh konkret dalam kehidupan nyata. Saya mendengar percakapan seorang anak TK dengan seorang pedagang kue. Waktu itu si anak TK tersebut bermaksud untuk membeli kue. Dia bertanya kepada pedagang tersebut, "Berapaan, Mang?" Si pedagang menjawab 1.002. Nah, si anak kemudian bertanya lagi, "Mahal amat, Mang, gopek 1 ya." Nah, itu kan secara nominal anak TK itu baru mengenal besaran bahwa angka 1.000 itu lebih besar dari angka 500. Tapi proses berpikir matematisnya belum nyampe. Nah, ini kan suatu PR bagi kita atau siapa saja yang ingin mencoba memberikan materi matematika terhadap anak didik kita. Nah, artinya bahwa matematika yang dipandang hanya sebatas angka-angka saja itu tidak cukup. Karena matematika pun di sana ada proses berpikir secara matematis, ada pola keteraturan, maka untuk mengefektifkan pembelajaran matematika, guru atau siapa saja harus menggunakan konsep-konsep matematika atau kemampuan-kemampuan kreatif yang lainnya sehingga tidak terjadi malpraktek dalam pembelajaran matematika. Nah, itu contoh sederhana terkait dengan bagaimana matematika yang abstrak harus dikonkretkan atau yang sebaliknya, sesuatu yang konkret harus diabstrakkan ke dalam dunia matematika. Nah, contoh yang lain misalkan ketika kita mencoba menghitung operasi bilangan yang sederhana, misalkan 2 ditambah 2 dikali 0. Saya pernah mencoba menanyakan hitungan sederhana ini bukan ke anak SD, tapi ke mahasiswa. Itu ada yang menjawab hasilnya itu kalau diruntut gitu ya, dari sini hasilnya 0.
ini logis, dia menjawab 0 gitu ya, logis gitu. Tapi apakah yang logis itu benar? Belum tentu, karena di matematika harus menggunakan konsep-konsep matematik dan harus bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, jawaban yang benar dari 2 ditambah 2 dikali 0 itu adalah 2. Mungkin saja ini tidak logis, jawaban 2 ini yang benar. Tapi ini sesuai dengan konsep matematika. Nah, makanya perlu diperhatikan ketika mengajar matematika bahwa kita harus memahami konsep-konsep dasar tentang matematika. Sekira itu yang bisa saya sampaikan di episode sekarang ya. Dan kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih sahabat matematika yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedeketan ya. Sound. 1, 2, 3 sound, cek sound.